Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 Pesana 4 akan menyampaikan materi singkat dari bab 1 sampai bab 5. Nama saya Dinda Yasmin. Nama saya Selvi Trinovianti. Nama saya Maiza Zulana Putri. Nama saya Intan Nurliza Zara. Nama saya Lulu Khotimatu Zahra. Nama saya Sinta Alifa Nuria. Nama saya Ananda Jaya Purmala. Bab 1. Berpikir kritis dan berdemokrasi. Memaknai kritik di alam demokrasi. Setiap orang berhak memberi penilaian dan kritik terhadap seseorang. Kritik boleh ditujukan kepada siapa saja. Orang lebih mengkritik kebijakan yang tidak sesuai dengan asas kemaslahatan, namun kritik hendaknya disampaikan dengan cara-cara yang beradab, bukan menghakimi pribadi seseorang, apalagi sampai menyinggung sisi kemanusiaannya. Dalam Islam, musyawarah sudah diajarkan semenjak masa hidup Rasulullah SAW dan diwariskan kepada penerusnya. Menelaah tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 3. Pada Quran Surat Ali Imran ayat 190 dijelaskan bahwa tatanan langit dan bumi serta dalam bergantinya setiap siang dan malam secara teratur sepanjang tahun menunjukkan keagungan Tuhan, kehebatan, pengetahuan, dan kekuasaannya. Sementara Quran Surat Ali Imran ayat 191 memberikan penjelasan pada orang-orang yang cerdas dan berpikir tajam, atau ulul albab, yaitu orang yang berakal, selalu menggunakan pikirannya, mengambil ibrah, hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 2. Kehidupan manusia di hari akhir. Berakhirnya kehidupan manusia dan alam semesta, gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami, manusia dimasukkan ke kubur, dan gunung. Fungsi beriman kepada hari akhir. Peristiwa kiamat merupakan peristiwa kehancuran yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Setelah kehidupan di dunia yang fana ini mengalami kehancuran, di hari kiamat semua manusia akan menghadapi peristiwa besar yang pasti terjadi, yaitu peristiwa di hari kiamat. Melalui keimanan dan keyakinan adanya hari kiamat, manusia memiliki harapan akan kehidupan yang kekal dan penuh kenikmatan serta kebahagiaan yang hakiki. Bab 3 tentang nikmat kerja keras dan tanggung jawab. Kerja keras dalam Islam. Bekerja keras tidak hanya berbicara tentang usaha untuk mencapai keinginan atau cita-cita. Dalam ajaran Islam, manusia wajib beriman pada ketentuan takdir. Namun di sisi lain juga percaya bahwa takdir atau nasib seseorang bisa merubah dengan adanya usaha dari manusia itu sendiri. Makna kerja keras. Kerja berarti melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja yang dilakukan manusia bertujuan untuk memperoleh makanan, pakaian, jaminan, pengakuan, dan kebahagiaan hidup. Bab 4. Pernikahan dalam Islam. Pengertian nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Hukum nikah. Hukum nikah dapat berubah menurut situasi dan kondisi. Hukum nikah dapat menjadi wajib, sunat, makruh, dan bisa juga menjadi haram. Fungsi dan tujuan pernikahan. Pernikahan mempunyai fungsi sebagai berikut. Sebagai salah satu pilar pokoknya sebuah masyarakat. 2. Sebagai penangkal punahnya keturunan dan penerus kelangsungan hidup manusia. 3. Sebagai pelindungan bagi terjaganya akhlak dan tata susila. 4. Sebagai jalan bagi berlangsungnya proses pembentukan dan penanaman nilai bentuk kepribadian, pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri dan anak akan membuat proses penanaman nilai ini yang berlangsung mulus. Bab 5. Dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara. Para pakar sejarah berbeda pendapat mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Setidaknya terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara.
yang terkait dengan asal kedatangan para pembawanya dan waktu kedatangannya. 1. Teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat ke India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. 2. Teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. 3. Teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia dalam perjalanannya hingga ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.